Hari pertama aku terlahir kembali. Aku langsung menendang putra mahkota brengsek itu. Lalu berbalik, menikah dengan Pangeran Wali, Xiao Jue. Yang sisa hidupnya tinggal 3 tahun lagi. Untuk apa? Tentu saja karena dia jarang mandi. Akan mati muda. Demi harta warisannya yang melimpah. Dan supaya aku bebas mencari 8 pria tampan setelah dia mati nanti. Di malam pertama pernikahan kami, aku bersandar manja di pelukannya. Kanda, bisa menikah denganmu adalah berkah terbesar dalam hidup istrimu ini. Asteris, cepatlah minum. Ini kubuat khusus untukmu, Asteris. Asteris, biar kau cepat mati dan reinkarnasi, Asteris. Asteris, setelah minum teh herbal ini, cepatlah menghembuskan napas terakhir, Asteris. Asteris, supaya aku bisa segera mewarisi seluruh hartamu, Asteris. Istriku tersayang, apa kau sebegitu tidak sabarnya? Ingin menjadi janda, Hah, dia bisa mendengar isi kepalaku. Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah menghadiri pemilihan suami di aula istana utama. Di kehidupan sebelumnya, aku sungguh buta hati dan mata. Aku malah memilih putra mahkota, Xiao Yuan. Kukira dia adalah pria sejatiku. Menemaninya merebut tahta. Melindunginya dari tebasan pedang. Bahkan tak ragu menggunakan kekuasaan militer pasukan Shen demi membantunya naik tahta. Tapi hasilnya, 130 nyawa keluargaku dipenggal di depan umum. Tanganku buntung dan aku dijadikan manusia babi. Lalu dibuang ke dalam tong arak di istana dingin. Sementara sepupu kesayanganku, Su Wanwan, dengan anggunnya memakai jubah permaisuri, bergandengan tangan dengan Xiao Yuan. Tersenyum manis melihatku membusuk di kubangan lumpur. Kakak, terima kasih sudah merebut tahta ini untuk kami. Saat aku membuka mata kembali, aku kembali ke hari pemilihan suami ini. Shen Li, pangeran ini berjanji padamu, satu cinta untuk seumur hidup kita. Kata-kata itu lagi. Satu cinta untuk seumur hidup. Benar-benar menggelikan. Di sampingku, Su Wanwan meremas sapu tangannya. Matanya penuh dengan rasa iri dan tidak terima. Aku menatap lekat-lekat pasangan anjing brengsek ini. Menahan rasa mual yang luar biasa di perutku. Dan seketika itu juga, aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengangkat ujung rokku, lalu berjalan melewati Xiao Yuan begitu saja. Ekspresi penuh cinta di wajah Xiao Yuan seketika membeku. Aku berhenti tepat di hadapan sang pangeran bupati, Xiao Jue. Di kehidupanku yang lalu, dia adalah penjahat paling kejam di mataku. Dia adalah pemberontak dan pengkhianat negara dalam cerita Xiao Yuan. Sekaligus algojo yang pada akhirnya memenggal seluruh keluargaku. Dia adalah adik kandung dari mendiang kaisar sebelumnya. Paman dari kaisar yang sedang bertahta saat ini. Dan juga orang yang paling ditakuti oleh Xiao Yuan. Tapi, aku tahu satu hal. 3 tahun lagi, dia akan mati karena penyakit lamanya. Yang kambuh, tidak ada yang lebih cocok untuk dijadikan suami, selain pria yang cepat mati. Aku pun membungkuk dengan anggun. Dan dengan suara yang lembut nan manja aku berkata, Hamba, Shen Li, sudah lama mengagumi karisma yang mulia Pangeran Bupati. Hamba bersedia untuk selalu melayani di sisi yang mulia. Mengagumiku, apa wanita ini salah minum obat? Cepatlah setuju, dasar pria umur pendek. Cepat setuju. Kalau tidak, aku bakal terus diganggu oleh si munafik Xiao Yuan itu. Tenang saja, kalau kamu mati nanti, aku pasti akan memberimu pemakaman yang super mewah. Setiap perayaan Cengbeng, aku akan membakarkan 10 boneka kertas. Wanita cantik untukmu, pasti sepadan dengan harta warisanmu itu. Kenapa si Raja Neraka hidup ini memegang cangkir teh saja sampai gemetaran? Jangan-jangan, ini gejala awal penyakit Parkinson. Wah, sepertinya ajalnya sudah dekat nih. Baguslah, sangat bagus. Sudut bibir Xiao Jue tampak berkedut. Setelah terdiam cukup lama, dia menggertakkan giginya dan memaksakan satu kata keluar, kuizinkan. Pernikahan Agung Pangeran Bupati pun digelar. Arak-arakan seserahan warna merah membentang sejauh 10 mil. Membuat seluruh penjuru kota benar-benar gempar. Tapi, aku tidak punya waktu untuk menikmati semua itu. Karena aku sedang sibuk
menyembunyikan belati di balik gaun pengantinku. Meskipun Xiao Jue itu umurnya pendek, tapi dia tetaplah pria yang sangat berbahaya. Demi melindungi kehormatanku dan berjaga-jaga kalau suatu hari dia jadi gila lalu ingin membunuhku, aku harus selalu bersiap sedia. Kalau kau berani macam-macam menyentuhku, aku akan menggunakan belati ini untuk membuat keturunanmu putus selamanya. Lagi pula kau juga akan segera mati. Menyimpan benda itu juga tidak ada gunanya. Istriku sepertinya sangat takut padaku. Pangeran sangat berwibawa. Hamba merasa segan dan hormat. Hormat apanya? Aku cuma takut kau hidup terlalu lama dan menghalangiku mencari pria simpanan. Cepatlah tidur. Kalau sudah tidur, di dalam mimpi semuanya ada. Malam ini aku tidak akan memintamu melayaniku, istirahatlah sendiri. Baguslah, kesucianku tetap terjaga. Selangkah lebih dekat untuk menjadi janda. Pria ini cukup peka juga. Tahu kalau dirinya tidak mampu, jadi dia tidak memaksa. Hari ketiga menikah dan masuk ke kediaman pangeran. Aku menemukan sebuah rahasia. Aku tidak hanya terlahir kembali, tapi juga mendapat sebuah kekuatan khusus. Aku bisa mengerti bahasa hewan. Hari itu, saat aku sedang memberi makan ikan di taman, makanan di kediaman pangeran ini semakin lama semakin buruk saja. Kemarin, koki itu diam-diam memakan sarang burung walet milik pangeran, lalu membuang sisa remahannya kepada kita. Saat aku sedang melamun, seekor kucing oranye gemuk melompat turun dari atas tembok. Pasangan bajingan di kediaman putra mahkota sebelah sedang merencanakan niat busuk lagi. Kudengar wanita itu, yang bernama Su Wanwan, sedang menyuruh pelayannya pergi ke pasar gelap untuk membeli semacam racun mematikan bernama ilusi kematian. Katanya mau dicampurkan ke dalam arak saat pesta ulang tahun Pangeran Wali nanti. Su Wanwan, Xiao Yuan, kalian sudah tidak sabar rupanya. Hei gendut, bantu aku menguping lagi, bagaimana cara mereka menaruh racunnya. Makanlah, kalau sudah makan, kau resmi jadi kucingku. Siapa yang kau panggil gendut? Hah? Asal kau tahu, namaku Jenderal Harimau. Ya sudahlah, demi dendeng daging ini. Jenderal ini akan pergi mengawasi Su Wanwan lagi. Karena kau ingin bermain-main denganku, maka aku akan menemanimu bermain sampai puas. Kali ini, akan kubuat kau hancur dan menanggung malu di depan seluruh ibu kota. Pangeran, Anda sudah kembali. Pria ini, kenapa jalannya tidak ada suaranya sama sekali? Persis kayak hantu. Belum lewat beberapa hari, Su Wanwan benar-benar pakai alasan menjenguk kakaknya untuk datang kemari. Kakak, kau pasti sangat menderita. Cih, mulai lagi dramanya. Semenjak kakak menikah dengan pangeran, putra mahkota setiap hari mabuk-mabukan untuk mengusir kesedihannya. Hati Wanwan sungguh sakit melihatnya, Kak. Kalau putra mahkota sakit, ya panggil tabib istana dong. Ngapain nyari aku? Hah, lagian aku nggak bisa nyembuhin lemah syahwat. Sialan, kenapa mulut perempuan ini tajam sekali? Kakak, asalkan kau mau membantu di pesta ulang tahun pangeran nanti. Membantu putra mahkota sedikit saja. Beliau berjanji akan menjadikanmu selir resminya. Selir, Jenderal Hu, habisi dia. Cakar wajahnya sampai hancur. Makhluk apa ini? Wajahku. Tolong, sakit sekali. Binatang sialan, dari mana datangnya hewan liar ini? Jurus cakar jenderal ini ternyata masih tajam. Kenapa kucing ini jadi gila? Wanwan, kau tidak apa-apa. Cepat panggilkan tabib. Kerja bagus. Rasakan itu dasar wanita sok suci, sekarang wajahmu jadi coreng-moreng, kan? Pertunjukan yang sungguh menarik. Gawat, sejak kapan pria ini ada di situ? Jangan-jangan dia lihat aku yang menyuruh kucing itu. Tenang,
tarik napas, dan pasang tampang melas. Ingat, kau ini istri pangeran yang lemah lembut dan tak berdaya. Pangeran, Qiansan takut sekali. Kucing liar ini galak banget. Adik Wan hampir saja terluka. Karena ini ulah kucing liar yang melukai orang. Maka singkirkan saja kucing, coba saja kalau berani sentuh kucingku. Kalau kau berani membunuhnya, bakal kutaruh obat pencahar di supmu. Maka bawa kucing ini pergi dan mandikan saja. Lalu berikan hadiah 2 ekor ikan kering. Toh, dia cuma berusaha melindungi majikannya. Pangeran, binatang sialan itu sudah melukaiku. Kucing pangeran ini tidak sudi melihat barang kotor. Pakaian Nona Su berantakan sekali, cepatlah enyah dari sini, hahaha. Pria ini pasti salah minum obat hari ini. Tapi, karena dia sudah membela kucingku, malam ini aku tidak akan mengutuknya kena diare. Apakah istriku sudah puas? Pangeran bicara apa, sih? Hamba sungguh tidak mengerti. Di hari ulang tahun paman, pangeran mahkota ini khusus mencarikan patung Buddha Giok Laut Timur ini. Semoga paman selalu panjang umur dan sehat sejahtera. Dasar musang berbulu domba, rencana busuknya pasti ada di dalam arak itu, kan? Su Wan, wanita murahan itu, pasti sudah merencanakannya. Nah, itu dia datang, pelayan yang sudah disuap. Istriku, hari ini adalah hari ulang tahunku. Tidakkah kau ingin bersulang 1 cangkir untuk pangeran ini? Kakak besar, arak ini tidak beracun. Tapi racunnya ada di dalam teko itu, astaga. Jangan. Arak ini terlalu dingin, nanti bisa merusak lambung. Istriku, apa maksudnya ini? Hamba akan menggantinya dengan arak yang hangat untuk Anda. Biar kutunjukkan buktinya padamu. Astaga, benda kotor macam apa ini? Pangeran mahkota, apa maksud Anda dengan semua ini? Ini salah paham. Ini murni salah paham. Mana mungkin pangeran mahkota ini berani mencelakai paman? Hadiah besar yang dikirimkan oleh pangeran mahkota ini. Akan pangeran ini ingat baik-baik. Pria ini, kalau sedang serius bermain politik. Kelihatan tampan juga, ya. Sayangnya, umur pria tampan ini ditakdirkan pendek. Oh, inikah rasanya dilindungi oleh seseorang? Su Wan, si pembuat onar itu, akhirnya diam juga. Kediaman pangeran ini akhirnya bisa tenang. Tapi, hak memegang kendali keuangan di kediaman pangeran ini masih ada di tangan kepala pelayan tua itu. Mana boleh dibiarkan terus begini. Kalau aku ingin jadi janda paling kaya raya di dinasti Wei, kantong uangnya harus mutlak jadi milikku. Aku harus segera menaklukkan Xiao Jue. Malam gelap dan berangin begini, memang waktu yang paling pas untuk merebut kekuasaan. Istriku berkunjung selarut ini. Ada urusan penting apa? Hamba hanya kasihan melihat pangeran kelelahan. Pangeran sudah banting tulang siang dan malam. Hati hamba sungguh pilu. Ini sup tonik 10 khasiat, yang khusus hamba rebuskan untuk yang mulia. Minumlah selagi hangat. Oh, Wang Fei sungguh perhatian. Cepatlah minum. Cepat minum, abis minum buruan serahkan kunci gudang hartanya. Nanti kalau kamu sudah mati kaku, aku bakal pakai warisanmu untuk memelihara 3 pria simpanan paling tampan. Benar-benar cuan besar. Wang Fei kelihatannya sangat senang, ya. Tidak kok. Wang Fei sepertinya sangat tertarik dengan gudang harta pangeran ini. Kok dia bisa tahu? Ah, yang mulia ini bicara apa sih? Hamba kan hanya ingin meringankan beban yang mulia. Lagi pula, kepala pelayan sudah berumur. Pasti kadang sering kebingungan saat mengurus pembukuan. Sebagai nyonya rumah, hamba tentu harus ikut turun tangan membantu. Firasat si rubah tua ini tajam juga, ya. Tapi toh umurmu juga tidak akan lama lagi.
Cepat atau lambat, kunci itu bakal jadi milikku. Kalau tidak dikasih, aku suruh saja Jenderal Macan untuk mencurinya. HMPH, ini token akses gudang harta. Kuncinya bisa kuberikan padamu. Tapi, pangeran ini punya satu syarat. Syarat apa? Mulai sekarang, jangan lagi suruh dapur memasukkan goji berry dan tanduk rusa ke dalam sup. Tubuh pangeran ini sangat sehat. Tidak butuh tonik penguat. Bikin kaget setengah mati saja. Kirain kamu bakal nyuruh aku bikin anak sama kamu. Hahaha, oke. Kamu bilang tidak usah, ya tidak usah. Lagi pula, badanmu juga sudah terlalu lemah buat minum tonik. Yang mulia tenang saja. Hamba akan menuruti semua perkataan yang mulia. Asyik, aku bakal kaya raya. Zhengli, awas kamu, ya. Suatu hari nanti, pangeran ini akan tunjukkan padamu, apa artinya, sangat sehat. Sayangnya, mimpiku jadi janda kaya raya belum ada beberapa hari. Istana tiba-tiba dilanda masalah besar. Kaisar tua mendadak jatuh sakit parah dan tidak sadarkan diri. Desas-desus mulai menyebar luas di ibu kota. Katanya, ini karena Pangeran Wali Xiao Jue terlalu banyak melakukan pembantaian, sehingga mengundang murka langit dan membawa sial bagi kesehatan Baginda Raja. Ini adalah malapetaka besar bagi negara. Bintang kekaisaran kini meredup tanpa cahaya. Ini semua ulah roh jahat. Ilmu hitam sedang bekerja dan menodai tubuh suci Baginda. Pusat dari energi jahat itu tepat berada di arah barat laut. Paman. Tuduhan sebagai pembawa kutukan ini, pastikan Paman menerimanya dengan baik. Putra mahkota Xiao Yuan langsung mengambil kesempatan untuk menyerang. Ia membawa pasukan pengawal kekaisaran dan mengepung kediaman pangeran. Ada benda kutukan ilmu hitam yang disembunyikan di dalam kediaman ini. Geledah semuanya, cepat masuk. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Paman, demi kesembuhan ayahanda, aku terpaksa harus bersikap sedikit kasar padamu. Putra mahkota, sungguh pengerahan pasukan yang luar biasa. Tapi jika kau tidak menemukan apa-apa, maka keponakanmu ini tentu saja akan bersujud meminta maaf. Aduh, hati-hati, itu barang antik tahu. Uangku, oh tidak, gawat. Si keparat Xiao Yuan itu berani datang kemari. Pasti dia sudah menyuruh orang untuk menyusupkan barang buktinya. Kalau Xiao Jue sampai hancur, boro-boro mau jadi janda kaya raya, bisa-bisa aku malah ikut dihukum mati bersamanya. Paman, kali ini tamatlah riwayatmu. Kakak cantik. Penjaga yang mukanya hitam itu, dia pergi ke arah lemari pajangan, lalu menyembunyikan boneka kutukan di belakangnya. Penjaga muka hitam, lemari pajangan, bagus, nyonya ini punya bantuan gaib, siapa takut? Lihat saja, nyonya ini akan main drama sampai kau mampus. Aduh, perutku sakit sekali, tolong, pangeran. Pasti gara-gara penjaga bermuka hitam itu. Badannya bau sekali, bau seperti tikus. Gara-gara itu, perutku jadi sakit begini. Bau banget, aduh. Sakit. Zhengli, sedang gila kau, Mana mungkin pasukan pengawal kekaisaran bau tikus mati. Beneran bau tahu, ada bau kayu busuknya juga. Pangeran, dia pasti diam-diam membawa barang pembawa sial yang merusak feng shui rumah ini. HMPH. Selalu saja begini. Lepaskan, aku ini pengikut putra mahkota. Buka. Ini adalah boneka sihir kutukan. Bagaimana bisa langsung ditemukan padanya? Ini pasti fitnah. Paman, barang ini kan ditemukan oleh anak buahmu sendiri. Siapa yang tahu, jangan-jangan Paman sedang maling teriak maling. Pasti ini cuma mau cari kambing hitam. Yang mulia putra mahkota, kalau bicara jangan sembarangan. Ini adalah kain sutra awan upeti dari daerah Jiangnan. Tahun ini totalnya cuma ada 10 gulung. Dan semuanya ada di Istana Timur. Lagi pula, kediaman Pangeran Wali kami ini miskin melarat. Mana mampu kami beli kain sebagus ini buat bikin boneka santet.
Silakan putra mahkota jelaskan hal ini. Dasar keparat. Berani-beraninya kau menerima suap untuk menjebakku. Hari ini juga, aku akan menghabisi pengkhianat ini. Paman, percayalah, budak sialan ini pasti disuap orang lain. Dengan niat mengadu domba hubungan paman dan keponakan di antara kita. Gerakan yang mulia saat menyingkirkan pengkhianat tadi. Jauh lebih cekatan daripada saat mengurus urusan negara sehari-hari, ya. Kalau begitu, keponakanmu ini pamit undur diri dulu. Orang-orangnya sudah pergi. Bagaimana kau bisa tahu barang itu ada padanya? Ah, gawat, ketahuan deh. Harus jelasin pakai alasan apa nih? Masa iya aku bilang kalau aku ini bidadari yang turun dari langit? Sudahlah, pura-pura bodoh saja. Penciuman hamba ini sangat tajam, yang mulia. Orang tadi itu benar-benar bau busuk. Jadi hamba cuma asal tebak saja, kok. Penciumanmu tajam juga. Mulai sekarang, sering-seringlah mengendus untukku. Coba cari tahu, ada barang kotor apa lagi di sekitarku. Apa pria tua ini sedang menggodaku? Curang banget sih. Mengingat kerjasamanya lumayan bagus hari ini. Malam ini, aku tidak akan diam-diam meludah di tehnya deh. Tunggu, apa kau bilang, kau pernah meludah di tehku? Meskipun aku dan Xiao Jue punya tujuan yang sama untuk menghadapi Xiao Yuan. Dan kami sudah mencapai kesepakatan. Tapi aku tetap saja tidak bisa sepenuhnya membuka hati untuknya. Karena bayang-bayang kelam di kehidupan masa laluku, terlalu berat. Hari itu, salju turun dengan sangat lebat. Xiao Yue memalsukan surat-surat itu dan menyembunyikannya di dalam kotak riasku. Niatnya jelas, untuk memfitnahku atas tuduhan berkhianat dan menjual negara. Dia benar-benar tidak mau melepaskanku. Pada akhirnya, dia benar-benar bertindak. Itu kotak riasku, bagaimana bisa ada barang seperti ini di sana? Xiao Yue, kau benar-benar seperti hantu penasaran yang terus menggangguku. Habislah, sudah. Kali ini buktinya tidak bisa dibantah. Pangeran, selir ini difitnah, hamba tidak bersalah. Tapi saksi dan barang buktinya sudah ada di depan mata. Pengawal, kurung istri pangeran di gudang kayu, tanpa perintah tertulis dariku. Tidak ada yang boleh menjenguknya. Kau, sebegitu tidak percayanya padaku, Xiao Jue. Dingin sekali. Perasaan ini, persis seperti di kehidupanku yang sebelumnya. Ayah, ibu, kumohon jangan. Xiao Jue, kau sungguh kejam. Bahkan jika aku mati dan menjadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. 3 tahun setelah itu, keempat anggota tubuhku ditebas abis. Aku diubah menjadi manusia babi. Disiksa abis-habisan di dalam penjara bawah tanah yang gelap gulita itu. Hingga tubuhku membusuk. Xiao Jue, kau ternyata masih saja menjadi algojo berdarah dingin yang tak punya hati. Di kehidupan sebelumnya, satu tebasan pedangmu telah membantai seluruh keluargaku. Apa di kehidupan kali ini, kau akan mengorbankanku lagi demi kekuasaan? Betapa bodohnya aku, masih saja menyimpan harapan padamu. Laki-laki, memang tidak bisa diandalkan. Hanya uang yang tidak akan pernah berkhianat. Ayah, ibu, maafkan putrimu yang tidak berbakti ini. Sepertinya di kehidupan ini, aku akan kembali jatuh ke lubang yang sama. Kali ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkanku? Namun yang tidak aku ketahui adalah, di luar gudang kayu itu, Xiao Jue berdiri membeku di tengah badai salju. Semalaman suntuk, dia mendengar setiap jeritan pilu dan tuduhan dari dalam hatiku. Algojo berdarah dingin yang tak punya hati. Ternyata, di matanya, aku adalah pria semacam itu. Dia begitu takut padaku. Dia sangat membenciku. Apa semua ini karena dendam di kehidupan masa lalu yang sama sekali tidak aku ketahui? Aku sungguh tidak tahu. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku terjebak di dalam kediaman. Sama sekali tidak sempat melihatnya. Ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Itu kau. Kau di mana? Ah. Semua ini tidak boleh terjadi lagi. Pangeran, tangan Anda tidak bisa. Jaga tempat ini baik-baik.
Jika dia sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menyuruh kalian ikut mati bersamanya. Shen Li, bersabarlah untuk sementara waktu. Tunggu sampai aku menghancurkan mereka semua. Baru aku akan meminta maaf padamu. Demi mengelabui Xiao Yuan, aku dikurung sampai malam sebelum perburuan musim dingin. Perburuan musim dingin itu adalah jebakan mematikan yang sudah direncanakan sejak lama. Xiao Yuan sudah terdesak dan nekat. Dia bersekutu dengan pembunuh bayaran dari luar untuk membunuh Xiao Jue di arena perburuan. Tuan Putri, Pangeran memberikan perintah. Hari ini kita berangkat ke perburuan musim dingin. Anda diminta untuk ikut serta. Begitu saja dia melepaskanku. Cih, pria brengsek ini sedang merencanakan apa lagi? Malam itu, aku bermimpi buruk. Di dalam mimpiku, aku terjebak di dalam kobaran api. Sekeras apapun aku memanggilnya, dia sama sekali tidak menoleh. Saat terbangun, sekujur tubuhku dipenuhi keringat dingin. Aku berjalan ke halaman untuk mencari udara segar. Tapi ternyata, dia juga berdiri di sana. Pangeran sialan, sudah selarut ini kenapa belum tidur? Pakaiannya tipis sekali. Apa dia mau mati kedinginan? Aku tidak kedinginan, hanya tidak bisa tidur. Sedang memikirkan perburuan besok. Apakah besok adalah hari kematiannya? Di kehidupan sebelumnya, dia baru mati 3 tahun kemudian. Harusnya kali ini dia bisa selamat, kan? Tapi, si anjing gila Xiao Yuan itu sudah benar-benar nekat. Bagaimana kalau... Pangeran, jangan mengkhawatirkan aku lagi. Pelukan ini ternyata terasa agak hangat. Jika aku bisa kembali hidup-hidup kali ini, kita jadilah suami istri yang sesungguhnya. Bagaimana, suami istri yang sungguhan? Yang saling menjaga sehidup semati. Kenapa akal sehatku tiba-tiba tidak jalan ya? Ini kau sendiri yang bilang loh. Sebenarnya pria berumur pendek ini, selain sifatnya yang jelek, wajahnya lumayan tampan juga. Kalau saja dia tidak mati. Menjadi permaisuri pangeran lumayan keren juga. Haha, baiklah, aku setuju. Pelan-pelan. Pinggangku mau patah. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu. Dia telah bersumpah mati di dalam hatinya. Jika Raja Neraka berani mencabut nyawaku, dia akan meratakan seluruh istana neraka. Karena di dunia ini, ada orang yang ingin aku pertahankan. Keesokan harinya, masa hukumanku dicabut. Dan aku resmi ikut mendampingi perjalanannya. Sepanjang jalan, aku sama sekali tidak memedulikan Xiao Jue. Dia juga diam saja, tidak seperti biasanya. Hanya saja, sepasang matanya itu selalu menatap ke arahku dari waktu ke waktu. Dengan tatapan hati-hati, seolah ingin mengambil hatiku. Misalnya, dia mengupas jeruk dengan canggung lalu menyodorkannya padaku. Atau, dia diam-diam menyelipkan penghangat tangan ke tanganku. Tapi, aku mengabaikan semuanya. Buat apa sok romantis begitu? Pasti ada udang di balik batu, tunggu sampai perburuan musim dingin ini selesai. Aku akan mencari cara untuk pura-pura mati dan kabur, gelar permaisuri pangeran ini. Aku sudah tidak sudi. Nyawaku jauh lebih penting. Mendengar isi hatiku itu, tangan Xiao Jue yang sedang mengupas jeruk tiba-tiba terhenti. Secercah kepanikan terlintas di matanya. Tidak lama kemudian, kami tiba di arena perburuan. Kenapa sepi sekali? Tetaplah di dalam kereta, jangan bergerak. Siapa orang-orang ini? Apa mereka mengincar Xiao Jue? Hei si umur pendek, kau tidak akan benar-benar mati di sini, kan? Orang ini kan Xiao Jue. Sudahlah, aku tidak jadi kabur.
Apa aku akan mati? Ternyata kamu bisa takut juga. Apa hatimu sakit? Tapi tidak apa-apa. Tidak sesakit saat tangan dan kakiku dipotong di kehidupan sebelumnya. Juga tidak sesakit saat direndam di dalam guci arak. Atau saat lukaku ditaburi garam. Jangan menangis, jelek sekali. Di kehidupan sebelumnya, kamu diam saja melihat seluruh keluargaku dibunuh. Kita impas sekarang. Akhirnya, aku tidak perlu ketakutan lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Siapa yang bilang kita impas? Aku tidak izinkan. Aku sungguh tidak tahu. Ku mohon, jangan mati. Terdeteksi nyawa inang dalam bahaya kritis. Memicu protokol khusus. Membangun jalur berbagi ingatan. Ke dalam pikiran Xiao Jue. Mengalir masuk begitu banyak ingatan yang bukan miliknya. Itu adalah ingatan masa laluku. Dia melihat bagaimana aku jatuh cinta pada Xiao Yuan. Dan bagaimana aku dimanfaatkan. Bodoh. Dia melihat adegan kejam di tempat eksekusi itu. Pejabat eksekusi itu, meski memakai pakaian pangeran wali. Ternyata sama sekali bukan dia. Itu adalah orang suruhan Xiao Yuan yang menyamar. Tapi, hal yang benar-benar menghancurkan hatinya adalah saat melihat istana dingin yang gelap dan lembab itu. Melihatku yang dimutilasi, direndam di dalam guci arak. Sekarat. Dengan tatapan penuh keputusasaan. Ini tidak nyata. Itu bukan aku, ternyata. Itulah kebenarannya. Di akhir ingatan itu, dia melihat sudut pandangnya sendiri. Di masa lalu, dia tidak menghadiri eksekusi itu, melainkan diracun oleh Xiao Yuan dan dikurung di kediamannya. Saat dia akhirnya berhasil menerobos kepungan dan masuk ke istana, semuanya sudah terlambat. Dia melihat dirinya memeluk guci arak itu, berlutut di tengah hujan selama 3 hari 3 malam. Demi membalaskan dendamku. Dia berubah menjadi iblis pencabut nyawa yang sesungguhnya. Dia mencincang Xiao Yuan hidup-hidup dan membantai habis seluruh isi istana. Pada akhirnya, dia memuntahkan darah dan mati di depan nisanku. Aku terbangun karena bau obat yang sangat menyengat. Saat sadar, luka di dadaku masih terasa nyeri. Tapi, ternyata aku belum mati. Dia malah terlihat lebih mirip mayat hidup daripadaku. Minumlah pelan-pelan, haha. Syukurlah aku belum mati, tapi, kenapa pria brengsek ini belum pergi ke istana? Kenapa dia terus menatapku begitu? Bikin merinding saja. Jangan-jangan, dia terharu melihat keberanianku saat aku menamenginya dari pedang itu. Apa dia berencana mewariskan seluruh hartanya kepadaku lebih awal? Aku tidak menghadiri sidang istana karena sedang memikirkan cara agar kau tidak jadi janda. Sialan. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang kupikirkan? Apa jangan-jangan aku mengigau? Tidak perlu menebak-nebak. Suara hatimu itu sudah kudengar sejak awal. Termasuk niatmu yang ingin memelihara 10 pria simpanan. Termasuk saat kau memakiku pria umur pendek, si mesum sialan, dan tidak bisa berdiri. Iya, semuanya. Kalau saja ada celah di lantai ini, aku pasti sudah menyusup masuk ke dalamnya sekarang juga. Walaupun di bawah sana ada lahar panas sekalipun, aku rela. Kau bilang apa? Ku bilang, aku bisa mendengarnya. Dan lagi, aku juga telah melihat kehidupan masa lalumu. Jadi, segala siasatku, segala cinta palsu dan kepura-puraanku. Dia melihat semuanya dengan jelas. Tapi, dia tidak pernah sekalipun membongkar kedokku. Maafkan aku, karena membiarkanmu menderita selama ini. Di kehidupan sebelumnya, bukan aku yang membantai seluruh keluargamu. Itu adalah pembunuh bayaran yang disewa Xiao Yuan untuk menyamar sepertiku. Saat itu aku terjebak dan datang terlambat. Aku hanya sempat mengurus jasadmu dan membalaskan dendammu. Jadi selama ini,
Aku bertingkah layaknya orang bodoh. Aku sudah berpura-pura sekian lama di depanmu. Dan kamu terus saja asyik menonton sandiwaraku. Bukan sekadar menonton. Aku sedang menunggumu. Menunggu sampai hari di mana kamu tidak lagi takut padaku. Kalau kamu punya niat untuk lari dariku, jangan harap. Di kehidupan ini, maupun kehidupan selanjutnya, kamu hanya boleh menjadi milikku seorang. Karena kedokku sudah terbongkar, aku tidak akan berpura-pura lagi. Kami pun mulai beraksi sebagai pasangan yang paling mematikan. Aku bertugas memutar otak dan memimpin pasukan hewan untuk mengumpulkan informasi. Sedangkan Xiao Jue bertugas turun tangan langsung dan menggunakan kekuasaannya. Jenderal, pergi dan cari tahu, di mana Xiao Yuan menyembunyikan dana militer yang dia curi. Burung pipit kecil, pergi dan awasi Su Wanwan. Lihat dengan pria simpanan mana dia diam-diam bertemu. Berkat jaringan informasiku, setiap gerak-gerik Xiao Yuan berada sepenuhnya di dalam kendali kami. Xiao Jue bertindak sangat cepat dan tegas. Di hadapan semua pejabat istana, dia langsung melemparkan bukti kuat bahwa Xiao Yuan berkhianat, serta menggelapkan dana militer. Kaisar tua pun sangat murka. Saat itu juga, dia mencopot posisi Xiao Yuan sebagai putra mahkota, menurunkannya menjadi rakyat jelata, dan mengurungnya seumur hidup. Sedangkan Su Wanwan, wanita itu mencoba merayu Xiao Jue dengan kecantikannya untuk membalikkan keadaan. Tapi Xiao Jue malah menendangnya sampai terpental sejauh 3 meter. Pangeran ini paling benci hal yang kotor. Jangan berani-beraninya mengotori tempatku. Aku menyuruh orang-orang untuk menyebarkan semua perbuatan menjijikkan Su Wanwan, hingga seluruh penjuru kota mengetahuinya. Mantan gadis paling berbakat di ibu kota yang dulunya sangat sombong itu, kini berubah menjadi sampah masyarakat yang dihina oleh semua orang. Pada akhirnya, dia pun menjadi gila. Oh iya, bicara soal hari di mana Xiao Yuan diasingkan. Aku sengaja datang untuk memberinya sebuah hadiah perpisahan. Aku sangat mencintaimu. Ini semua gara-gara wanita jalang Su Wanwan itu yang merayuku. Kumohon, tolong selamatkan aku. Bujuk paman agar dia mau melepaskanku. Xiao Yuan, apa kamu benar-benar pernah mencintaiku? Yang kamu cintai itu hanyalah kekuatan militer keluarga Shen. Dan demi tahtamu sendiri. Kau benar. Aku memang sudah berubah. Kalianlah yang memaksaku untuk menumbuhkan taring. Nikmatilah sisa hidupmu. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Setelah mengatakan itu, aku langsung pergi. Sinar matahari yang menyinari tubuhku terasa begitu hangat. Dendam dari kehidupan sebelumnya akhirnya terbalaskan. Beban berat di hatiku pun akhirnya terangkat. Waktu adalah obat penawar yang paling ampuh. Badai salju di kehidupan kali ini, pada akhirnya telah reda. Hari-hari pun berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Pria di sebelahku ini. Ya, benar. Dialah si pria berumur pendek, yang konon katanya pasti akan mati dalam 3 tahun. Sekarang, dia malah naik tahta dengan mulus. Dan malah sedang mengupaskan anggur untukku. Katanya aku bakal jadi janda. Pria sialan ini kenapa makin hidup malah makin bersemangat, sih. Bahkan dia tidak pernah pilek sekalipun. Ini tidak aduh. Apa jangan-jangan reinkarnasi ini sepaket dengan hidup abadi? Sepertinya impianku untuk punya 10 selir tampan masih jauh dari kenyataan. Permaisuriku, apa kau sedang memikirkan pria simpanan lagi? Apakah usahaku semalam masih kurang keras? Sampai-sampai kau masih punya tenaga untuk memikirkan yang lain. Tutup mulutmu, kau tidak takut didengar orang, ya. Bagaimana bisa pria ini membaca pikiranku setiap saat? Kalau ada yang dengar, memangnya kenapa? Seluruh dunia juga tahu kalau aku ini suami yang takut istri. Di kehidupan ini, kau sudah ditakdirkan hanya untuk menjadi permaisuriku. Kau tidak akan bisa menjadi janda. Dan soal warisan, kerajaanku, bahkan nyawaku, semuanya adalah milikmu. Baguslah kalau kau sadar diri. Aku ogah melihat kemesraan ini. Turunkan aku. Jenderal ini mau pergi mencari Xiao Hua di sebelah saja.
Sepertinya ada yang merasa kita terlalu mesra, nih. Biarkan saja dia pergi. Tanpa ada yang mengganggu. Malah lebih bagus, kan? Haha. Haha.